Shalom. Mari siapkan hati kita, sejenak kita akan masuk ke dalam ibadah raya. Dimohon untuk yang menyalakan HP untuk di-setel kepada mode silent. Dimohon untuk anak-anak bisa duduk di tempatnya masing-masing. Semua kita itu tidak layak di hadapan Tuhan. Mari ambil waktu sejenak sebelum ibadah dimulai. Kiranya Tuhan menemukan hati kita layak berkenan untuk datang
sebagai bukti bahwa kami semua mengalami kami heran, kami takjub atas perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kami. Bahkan sampai kami tidak bisa menghitung betapa baiknya Engkau yang telah menuntun kami hari demi hari. Bahkan Engkau setia Tuhan. Ketika kami jatuh bangun, Kau melihat kerinduan kami yang rindu untuk hidup kudus berkenan di hadapan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya sungguh kehidupan kami Kau temukan tidak bercacat celah, sehingga langkah kami ke depan di dalam hari-hari yang akan kami lalui, dengan mata hati kami melihat bahwa Engkau dengan sabar menuntun kami. Kau sabar mendampingi kami. Kami rindu Tuhan
dalam tangan-Mu. Biarlah dalam hadirat-Mu Bapa kami belajar mengoreksi kehidupan kami. Biarlah dalam kebenaran-Mu kami boleh melihat kehidupan kami. Apakah hidup kami berkenan atau tidak di hadapan-Mu. Bawa kami, tarik kami dekat kepada-Mu ya Tuhan, agar supaya kami boleh semakin melihat keadaan kami di hadapan-Mu. Bapa, kami rindu hidup kami semakin diubahkan. Kami merindukan hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu, menyukakan hati-Mu ya Bapa. Namun kami juga menyadari keadaan kami masih sering meleset di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu pada hari ini dalam kesempatan ibadah, pada saat ini kami mohon padamu Bapa, biarlah kami boleh belajar terus untuk mengoreksi keadaan kami. Kami mau terus belajar kebenaran-Mu, agar supaya kami dapat mengerti mana yang baik, mana yang hidup benar dan tidak benar, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan, agar supaya Bapa kami boleh semakin disempurnakan. Bapa, tolonglah kami pada saat ini dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus memberikan kami semua kekuatan dan kemampuan untuk dapat menangkap setiap pesan kebenaran Tuhan pada saat ini. Dan hamba yang akan menyampaikan kebenaran-Mu sebagai wakil-Mu yang Kau percayakan, mohon Bapa berikanlah kekuatan, hikmat daripada-Mu, sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di live streaming, jemaat Tuhan yang ada di luar kota, yang dalam pekerjaan, yang ada di kampung halaman, saya mengajak untuk sama-sama kita tetap fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kedua, Bapak Ibu, kita perlu tahu perkembangan COVID yang masih terus terjadi di Indonesia khususnya. Karena itu saya mengimbau bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di live streaming untuk tetap dengan ketat menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, ya, agar supaya saudara tetap dalam keadaan sehat dan tidak menghalangi aktivitas saudara, ya, terutama dalam saudara bekerja maupun di dalam saudara beribadah. Karena itu saya terus mengingatkan kepada saudara, nah sebagaimana juga himbauan dari Sinode GSKI bagi kita yang sudah melaksanakan ibadah offline, agar supaya sebagai gembala jemaat tetap terus memperhatikan dengan ketat protokol kesehatan. Artinya kita jangan lengah. Karena itu saudara, saya terus menghimbau, mengingatkan buat jemaat khususnya dan teman-teman yang berjumpa dengan kami, kalau tidak ada salaman tangan harap tidak tersinggung, ya, kita akan tetap menjaga, karena kita tidak tahu apakah kita gejalanya atau saudara. Artinya kita sama-sama untuk saling menjaga. Kedua, saudara jaga pergaulan saudara di luar, ya, agar supaya juga saudara tetap mengingat bahwa kesehatan saudara itu penting, ya, dijaga saudara, karena kalau kita kena
pasti akan juga mempengaruhi keluarga kita. Ya, jadi tolong tetap diperhatikan untuk protokol kesehatan. Ya, puji Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita tetap pada tema yang minggu lalu tentang damai dari Allah atau damai yang sesungguhnya. Saudaraku, setiap kita rindu agar supaya kita memiliki damai. Amin. Setiap kita rindu itu, saudara. Buat apa kita makan daging? Buat apa kita tinggal di rumah mewah? Buat apa kita naik kendaraan yang mewah? Buat apa kita punya uang yang banyak? Tapi kalau kita kehilangan damai, saudaraku, pergumulan persoalan hidup memang akan terus terjadi sebagai proses penyempurnaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi kita berada di dalam dunia yang penuh tantangan dan penuh kesengsaraan ini, maka Tuhan Yesus memberikan damai-Nya kepada kita agar supaya saudara kita bisa tetap untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, tentunya damai yang Tuhan berikan berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia. Amin. Tentunya damai yang diberikan Tuhan Yesus bukan damai yang diberikan oleh dunia. Kalau damai yang diberikan oleh dunia berbicara tentang kenyamanan hidup, sehingga saudara, apa yang ditawarkan dunia tentang materi, tentang harta, itu dikejar orang, karena orang berpikir ketika ia memiliki harta yang banyak, maka ia bisa memiliki damai. Ketika ia bisa mencapai keinginannya, ketika ia bisa memiliki harta yang banyak, maka ada damai, ada ketenangan. Tapi saudara, damai yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bukanlah damai yang seperti itu. Karena itu saudaraku, saya membawakan kebenaran firman Tuhan ini agar supaya saudara yang mengerjakan keselamatan tidak kehilangan damai itu. Karena kalau sudah tidak ada damai, saudara tidak akan mampu untuk menjalankan kehidupan saudara. Amin. Ya, karena itu saudara, damai itu penting. Minggu lalu saya sudah bahas tentang damai dan kebahagiaan Tuhan Yesus ada pada hatinya. Saudara, kebahagiaan atau kedamaian yang Tuhan Yesus miliki tidak pada harta benda, tidak kepada uang, harta kedudukan, tidak kepada baju mewah, tidak kepada berlian, emas dan permata, ya, tetapi damai dan kebahagiaan yang Tuhan Yesus miliki ada pada hatinya. Apa yang Tuhan Yesus miliki itu, saudara? Yaitu bagaimana Tuhan Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Dan saudaraku dikasih Tuhan, ini sangat penting, karena memang pada dasarnya manusia pada saat ini mencari damai dan mereka tidak menemukan damai. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, pada saat ini berikut saudara, kita akan perhatikan bagaimana supaya saudara bisa memiliki damai. Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menganjurkan kita seperti khotbah Tuhan di bukit tentang ucapan bahagia. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya, di dalam Matius 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudaraku, untuk menjaga hati ini tidaklah mudah, saudara. Karena itu saudara harus perhatikan firman Tuhan.
wajah yang lagi marah, wajah yang lagi sakit hati, wajah yang lagi kecewa akan terpancar sebagaimana hatimu. Karena itu saudaraku dikasih Tuhan, hati ini sangat penting untuk dijaga. Kalau saudara tidak menjaga hati suci, maka saudara tidak akan memiliki damai. Keadaan di sekeliling kita, ya keadaan yang terjadi di dunia ini saudara, tentunya akan sangat bertentangan dengan kebenaran. Karena itu kalau saudara tidak mengerti kebenaran, maka saudara akan kehilangan damai. Setiap kita ingin situasi yang baik, tetapi apa yang terjadi tidak baik. Semua kita ingin memiliki keadaan yang baik, tetapi yang terjadi tidak baik. Maka saudara yang menentukan itu saudara punya damai adalah suci hatimu agar kau bisa melihat Allah. Saya akan membahas tentang menjaga hati supaya tetap rendah hati. Saudaraku dikasih Tuhan, orang yang memiliki damai adalah orang yang rendah hati, ya, bukan makan hati, tapi rendah hati. Orang yang memiliki damai adalah orang yang rendah hati. Terus saudara ingat terus, rendah hati dan rendah diri berbeda saudara. Kita akan lihat tentang rendah diri saudara. Kalau bicara rendah diri saudara, pertama-tama sebelum kita melihat tentang rendah hati, kita akan coba belajar. Saya akan coba memberitahukan kepada saudara tentang perbedaan rendah hati dan rendah diri, agar supaya saudara bisa tahu saudara rendah hati atau tidak. Jangan-jangan rendah diri, ya, jangan sampai saudara dalam kondisi rendah diri saudara anggap itu rendah hati. Rendah diri saudara sering sakit hati, sering kecewa dan lain sebagainya. Tapi rendah hati diinjak-injak pun engkau tidak akan kecewa. Orang yang rendah hati dimaki pun tidak akan marah. Ini rendah hati dan rendah diri beda. Saudara, rendah diri itu saudara adalah kondisi jiwa yang menaruh dan menempatkan diri sendiri pada posisi lebih rendah daripada orang lain. Rendah diri adalah kondisi jiwa yang menaruh atau menempatkan diri sendiri pada posisi lebih rendah dari orang lain. Karena perhatikan saudara, ya, agar supaya saudara bisa tahu saudara rendah diri atau rendah hati. Kalau rendah hati pasti ada damai. Kalau saudara mengaku rendah hati kok nggak damai, berarti bukan rendah hati, rendah diri. Amin. Makanya saudara belajar. Jangan saudara merasa pede tapi ternyata meleset. Banyak orang tidak belajar kebenaran dan merasa diri sudah benar karena terlalu pede. Tapi kalau kita belajar firman, kita akan tahu keadaan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Saudaraku, orang yang rendah diri menaruh dan menempatkan diri sendiri pada posisi lebih rendah dari orang lain oleh karena pertama, sesuatu hal pada dirinya yang diketahuinya adalah kekurangan atau yang diintimidasikan orang lain kepadanya sebagai kekurangan. Dan sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya yang disadarinya adalah aib, sehingga ia merasa minder, jadi rendah diri. Misalnya orang bilang, tahu nggak kamu jelek karena hidungmu pesek. Nah, kalau satu orang yang ngomong begitu saudara masih pede. Tapi kalau sudah sampai semua temanmu berkata engkau jelek karena hidungmu pesek, maka saya percaya setiap kau ketemu orang, engkau akan selalu nunduk dan setiap berbicara engkau menutupi hidung pesekmu itu. Karena apa? Akhirnya engkau menjadikan itu sebagai aib.
bukan rendah hati. Ya, perhatikan ya. Saya pernah dengar orang yang berjerawat, jerawatnya banyak, dan setiap ketemu dengan orang dia diam dan selalu nunduk, dan teman-temannya berpikir dia rendah hati. Saudara, orang rendah diri itu bisa dikategorikan orang sombong. Bisa. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau dia nunduk gitu, jadi orang pikir dia rendah hati. Tapi pada suatu saat akhirnya orang bisa tahu bahwa ternyata ia itu bukan karena rendah hati. Dia merasa dia ini jelek, jadi aib begitu. Jadi dia jadi tidak pede, jadi merasa dirinya itu kurang, ya, menjadi kurang. Nah, orang begini saudara akan terus mengasihani dirinya sendiri. Nah, kalau saudara, orang berkata bahwa saudara, sesuatu yang terjadi dalam hidupmu itu saudara terus dihakimi, ya, saudara terus dikatakan yang buruk, pasti itu lama-lama saudara akan menutup diri, dan saudara tidak akan bersosialisasi, saudara tidak akan hidup bergaul dengan orang lain. Kau akan tutup diri, ya, tidak merasa bahwa saudara itu orang yang berharga di mata Tuhan. Nah, sesuatu yang terjadi dianggap itu aib dalam dirinya, sehingga itu menimbulkan rasa minder atau rendah diri, sehingga saudara menimbulkan perasaan tidak pantas, merasa diri miskin, ya, merasa diri miskin, merasa diri jelek. Hal ini menyebabkan saudara perasaan tidak pantas, tidak layak, malu, tidak percaya diri, dan mengecilkan diri sendiri. Saudara mungkin melihat orang pakaian bagus, saudara pakaiannya jelek, saudara langsung merasa diri tidak pantas, tidak layak. Jadi ukurannya itu kepada hal-hal lahiriah. Orang yang minder, orang yang rendah diri, menimbulkan bahwa dirinya merasa tidak pantas, tidak layak, malu, tidak percaya diri, dan mengecilkan diri sendiri. Hal ini menyebabkan pengidap rendah diri cenderung menghindar dari orang banyak. Ketika harus berada di antara orang banyak, ia merasa bahwa orang-orang itu memperhatikan dirinya karena kekurangannya. Coba perhatikan orang yang saudara merasa rendah diri. Orang yang rendah diri, kalau orang bikin status dia pasti tersinggung, karena merasa dirinya itu, ya, dia merasa jelek lah, miskin lah. Jadi apa-apa aja ini orang-orang rendah diri ini mudah tersinggung. Melihat orang-orang lain berbicara satu dengan yang lain, orang yang rendah diri ini mulai berpikir, jangan-jangan saya yang diomongin. Itu orang rendah diri. Jadi kalau orang lagi ngomong, wah, jangan-jangan mereka omongin saya. Nanti tiba-tiba nggak sengaja saudara, yang berkumpul misalnya yang pakaiannya bagus-bagus. Nah, orang yang rendah diri mulai berpikir negatif. Oh iyalah, kan mereka bajunya bagus-bagus, makanya mereka berkelompok. Saya ini kan miskin dan bajuku jelek, makanya mereka tidak mau bergaul dengan saya. Ini orang rendah diri, saudara. Nah, kalau saudara nggak mengerti, saudara berpikir rendah hati, ya, tidak mau bergaul dengan orang-orang itu karena saya rendah hati. Nah, ini saudara mesti perhatikan, saudara lagi rendah diri atau rendah hati, agar supaya kita makin indah di mata Tuhan. Amin. Dan kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan lebih lagi. Kalau saudara rendah diri, saudara tidak akan pernah bisa maju, Bapak Ibu. Saudara tidak akan pernah bisa berkembang. Saudara tidak akan bisa melakukan kehendak Tuhan, karena hidupmu dikuasai oleh apa katamu dan apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Orang yang rendah diri, saudara, ia merasa bahwa orang-orang selalu memperhatikan dirinya karena ia banyak kekurangan. Dan ia selalu berpikir ketika orang berbicara, ia berpikir orang lagi membicarakannya, ia berpikir orang lagi mengejeknya. Bahkan
saudara gak mau bergaul. Nah kalau rendah diri, saudara bisa memenangkan jiwa nggak? Saudara siapa yang bilang dirinya ke siapa? Saya tidak pintar berbicara. Dia bawa hidupnya kepada Tuhan. Tuhan mau pakai dia dan dia bilang, aku tidak pintar berbicara. Tapi waktu dia membawa kelemahannya itu, dia mengatakannya, ya dia mau menghindar, dia gak mau. Tuhan, aku gak bisa, aku tidak pintar bicara. Dan Tuhan menjamah mulutnya sehingga dia bisa berbicara. Tapi saudara, kalau rendah diri ini saudara buat itu sebagai banyak kekurangan dalam dirimu dan engkau buat itu sebagai aib, akan menciptakan rendah diri, bukan rendah hati. Nah saudaraku dikasih Tuhan, ini bahaya kalau saudara adalah orang yang rendah diri. Saudara bukan pede, kita bukan mau pede. Kepedean itu kan agak negatif ya, tetapi percaya diri kita bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Tuhan ciptakan kita, tubuh fisik kita sempurna adanya. Mau hidung pesek ke hidung tinggi, itu yang Tuhan berikan yang terbaik. Yang mau keriting rambutnya, ya mau lurus rambutnya, Tuhan beri itu yang terbaik. Jangan orang hina saudara, keriting, kribo, kribo. Kadang kan begitu ya. Anak saya sempat memiliki rendah diri. Karena apa saudara ya? Gak apa-apa mama kasih perumpamaannya. Kayak saya ini dia banyak bulunya ya, anak saya. Jadi dibilang bulu monyet. Jadi di sekolah itu dibilang sama teman-teman, bulu monyet. Ya canda, mereka bercanda karena melihat fisiknya itu, tubuhnya agak beda dengan teman-teman yang lain. Ya, agak banyak bulunya di tangannya. Jadi akhirnya orang sering bilang bulu monyet. Dan akhirnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Anak saya itu sangat malu dilihat orang, bulu-bulunya selalu dia sembunyikan. Dan dia jadi gak pede saudara. Jadi gak pede untuk dia bergaul. Nah itu mempengaruhi sehingga akhirnya menjadi rendah diri. Jadi akhirnya bagi anak saya, bulu banyak itu jadi aib gitu. Nah ini kadang-kadang juga kita suka tanpa sadar juga akhirnya jadi begitu ya. Nah kita tidak bahas orang yang menghina kita, itu memang sudah jelas dosa. Tapi ini yang saya mau bahas tentang diri kita yang rendah diri. Nah ini saudara, orang-orang rendah diri ini gak akan mampu menangkap pesan Tuhan, kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan, dan tidak akan mampu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, itu beda ya, berbeda. Bahwa kita mau mengakui bahwa Tuhan tolong layakkan aku. Beda kita dengan sesama kita, kita merasa rendah diri. Nah saudaraku dikasih Tuhan, ini penyakit. Karena kalau saudara ada di dalam kehidupan yang memiliki rendah diri, maka saudara akan menjadi orang yang sangat sensitif ya, sangat sensitif. Yang tadi saya sudah katakan, contoh orang lagi ngomong, kita rasa kita yang diomongin. Orang lagi tertawa, ya lagi senang-senang, mungkin lagi tertawa karena lihat cicak jatuh, gitu kan? Nah, bukan cicak terbang, gitu. Tiba-tiba orang itu mulai merasa saya yang ditertawain. Ketika saudara dikasih Tuhan, orang tidak lihat kita, kita mulai juga merasa bahwa karena saya miskin, maka saya tidak dilihat. Nah ini orang-orang yang sudah merasa rendah diri ini akan mengalami banyak sakit, ya akan mengalami sakit. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini pribadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tentang rendah diri. Yang Tuhan inginkan adalah kerendahan hati. Amin. Nah kita lihat saudara tentang rendah hati. Makanya saudara, supaya tidak rendah diri, saudara jangan damaimu ditentukan oleh luarnya, tentang jasmani, tentang keinginan-keinginan daging. Damai itu harus ditentukan oleh
Yesus yang ada di dalam hati saudara dan bagaimana saudara melakukan kehendak Bapa. Amin. Nah, rendah hati saudara secara umum, rendah hati dimengerti sebagai suatu sikap yang tidak sombong atau tidak menyombongkan diri karena kelebihan yang dimiliki. Suatu kelak saudara, ada orang bertanya sama saya, kenapa ya Bu, orang itu suka pamer, ya, suka pamer, dikit-dikit ya pamer, ya mungkin bikin live streaming begitu ya, pamer handphone baru, pamer mobil baru, pamer apalah, ya dipamer-pamer tentang harta. Kenapa ya? Yang saya bilang sama orang tersebut bahwa sebenarnya orang-orang yang suka pamer itu minta diperhatikan, alias butuh perhatian. Tapi mereka kan sudah punya semua. Kenapa mereka suka pamer? Karena sebenarnya apa yang mereka miliki itu tidak mendatangkan damai bagi mereka. Saudara jangan pikir orang yang suka pamer itu karena ia udah senang hidupnya. Justru orang-orang yang suka pamer karena tidak diperhatikan, karena damainya ditentukan itu. Damainya ditentukan bagaimana orang memuji dia. Ih, cantik ya Bu, rambut baru ya. Nah, kalau dia sudah bikin, orang yang saudara ingin dipuji itu suka bikin ulah. Nah, bapak-bapak, kalau istri mulai bikin ulah, tanya sama dia, kurang perhatian Bu sayang. Kok jadi ke situ ya? Bisa saja itu terjadi. Amin. Nah, ibu-ibu, kalau bapak-bapak sudah bertingkah, berarti dia kurang perhatian. Ya, saya pernah saudara pernah ada jemaat, dia kurang perhatian suami. Tidak ada dia di sini, sudah hilang. Kurang perhatian suami saudara. Jangan nanti seperti yang Ibu Lilis bilang, siapa dia? Tidak ada di sini. Jadi saya sudah kasih tahu. Takutnya saudara mulai menerka-nerka, ya. Saya kalau beri perumpamaan juga saya tidak menyinggung, ya. Jadi saya teringat Ibu Lilis, saya jadi ketawa, ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, suaminya pulang kerja tidur, istri mau ngomong suami udah ngorok. Setiap hari begitu. Sedangkan istrinya pengen curhat, keadaan rumah tuh seperti ini Pak. Setidaknya suami itu bilang, sabar ya Mama, sabar ya sayang, pasti kamu di rumah capek sekali, cuci baju, urus ini, urus itu, ngepel, wah semua. Saudara jangan pikir kalau ibu rumah tangga gak ada kerjaan, kecuali istri saudara tukang gosip. Tapi kalau istri saudara, ibu rumah tangga yang baik, percayalah dia capek banget, karena dia harus perhatikan rumahnya bersih sampai sang kekasih pulang. Betul? Sudah pulang tak dipuji, bersih sekali rumahnya sayang. Enggak, pulang langsung masuk kamar, mandi, tidur, ngorok. Dan kadang-kala yang bikin kasihan, istri lagi cerita Pak, tadi tetangga yang lempar batu ke halaman, apa tadi ya, apalagi Ibu Lilis tanya anaknya itu ya, berantem ya, anak yang di rumah, wah si A, si B yang berantem, yang mau cerita, lagi cerita, istri pikir suami dengar, nggak tahu suami udah waduh sakitnya istri hati. Dan dia pikir waktu suaminya libur, oh bisalah dia curhat. Waktu libur suaminya sibuk dengan handphone. Jadi istri nggak bisa ada waktu untuk bercurhat. Akhirnya saudara apa yang dibuat istrinya? Dia masuk ke dapur, dia lempar piring, oh kaget suaminya. Kenapa Pak? Piring jatuh Pak. Haleluya.
Kalau ada yang pengalaman di sini, ayo minta ampun sama Tuhan. Tiba-tiba dia cuci piring, dia lempar semuanya. Suaminya kaget terus. Ma, dia bilang, bisa nggak cuci piring pelan-pelan? Sudah paling pelan ini sayang, tapi sambil digertak giginya. Sudah paling pelan ini sayang, karena suaminya nggak bergerak juga dari tempat duduknya, padahal sudah bunyi semuanya. Waduh, kasihan. Ini orang-orang yang cari perhatian ini. Jadi saudara, sesama teman kita saling peka aja lah ya. Kalau dia mulai bikin ulah, berarti dia kurang kasih sayang. Karena itu pengalaman, saya pengalaman. Ya, kalau suami nggak perhatikan, saya pura-pura nangis. Aduh sakit. Tapi itu dulu. Dan saudaraku dikasih Tuhan, ini harus saudara perhatikan ya, sehingga kita boleh waspadalah dalam diri. Jadi pas dia bunyi semuanya, nggak berkutik, nggak bergeming suaminya, dia pecahin langsung. Tuhan, tangan Yesus, suaminya langsung ke belakang. Ma, gimana piringnya? Kenapa pecah? Aduh, apa yang pecah? Kasihan istrinya berharap apa yang luka dari mama, tapi yang suaminya tanya berapa piring yang pecah. Bukan dilihat istriku terluka tidak. Nah saudara, jangan cari perhatian yang kayak gitulah. Akhirnya menyiksa diri sendiri, betul? Nah saudaraku dikasih Tuhan, sebenarnya jangan pikir kalau orang-orang yang pamer, orang kaya, mereka itu ada damai. Nggak ada damai. Maka mereka selalu mencari perhatian dengan membuat sensasi. Nah kalau saudara, orang minder ini bisa melakukan sensasi yang berbeda. Makanya Bapak Ibu, ayo kita belajar firman Tuhan. Nah orang yang sederhana itu saudara, orang yang rendah hati itu diartikan adalah tidak tinggi hati. Ia tidak sombong, ia tidak angkuh saudara. Orang yang rendah hati itu tidak sombong, tidak angkuh, ya. Itu adalah orang yang rendah hati. Dan firman Tuhan katakan Allah mengasihi orang yang rendah hati, dan Allah menentang orang yang congkak dan sombong. Jadi kalau nggak rendah hati saudara memang nggak bisa melihat Allah. Makanya hati ini saudara harus diperhatikan. Saudaraku dikasih Tuhan, sesungguhnya rendah hati mengandung arti dan makna yang sangat dalam dari sekedar yang dipahami secara umum. Rendah hati bahkan sulit untuk didefinisikan dalam satu kalimat, yang mana kalimat itu saudara mengakomodir seluruh arti dan makna yang terkandung di dalam kerendahan hati. Saudara pernah lihat kalau tentara latihan? Pernah lihat? Kalau nggak lihat langsung lihat di TV, ya. Saya pernah melihat bagaimana tentara itu saudara latihan. Waktu mereka latihan, mereka melewati tantangan dan rintangan, ya. Dan yang paling saudara saya melihat terkagum begitu ya, luar biasa ya latihan tentara ini. Mereka itu merayap, di atasnya ditaruh pagar duri, ya, ditaruh pagar duri, berduri begitu. Dan mereka harus tiarap. Mereka harus merendahkan tubuhnya tuh serendah-rendahnya. Kalau dia nggak merendahkan tubuhnya, bisa hancur tubuh belakang, luka. Saya pernah ikut dulos camp, ya. Waktu itu gereja lama melakukannya, ya, dulos camp. Nah kami dilatih begitu. Nah saudara, tapi bukan pagar besi, tapi dikasih tali. Kalau kita kena tali, kena hukum. Sedangkan kami besoknya disuruh pakai baju putih. Kita pikir disuruh pakai baju putih, kita mau diberikan apa begitu ya, putih-putih semua. Ternyata saudara, besoknya bukan kami mau dilayani
sesuatu yang baik, tetapi akan disuruh merayap. Bayang pakai baju putih disuruh merayap. Artinya seorang hamba Tuhan pada saat itu secara fisik itu dilatih, dan akan ada maknanya tentang kerendahan hati. Nah saudaraku dikasih Tuhan, waktu itu tentara itu dia harus merayap begitu ya. Jadi merayap, dan saudara bayangkan kalau mereka merayap, pastilah tubuh mereka ini sengsara, terluka-luka. Tapi mana mereka pilih? Hancur mereka dengan karduri, atau mereka kotor ya, dan hanya sakit-sakit sedikit gitu ya, merayap begitu dibecek atau apa ya, kotor gitu. Mana mereka pilih? Luka berdarah atau kotor? Kan biasanya kan mereka merayap, ini becek begitu, ini duri. Jadi mereka harus merayap gitu, karena mereka kan mau dilatih berperang. Nah Bapak Ibu, kalau mereka tidak rendahkan tubuhnya, mereka terluka. Tapi kalau mereka rendahkan tubuhnya, mereka kotor, berlumuran lumpur. Saudara, orang rendah hati memang saudara sepertinya akan terhina. Bisa mengerti? Orang yang merendahkan hatinya sepertinya terhina. Orang yang merendahkan hati itu melepaskan hak. Seperti Tuhan Yesus, Ia mengosongkan semua, dan Dia merendahkan dirinya, merendahkan hidupnya, melepaskan semua. Ia menanggalkan semua. Bahkan dikatakan Ia lebih rendah dari seorang hamba. Saudara, ketika kita mau hidup rendah hati, saudara akan kehilangan hak, kehilangan segalanya. Dan ketika saudara merendahkan hati, saudara akan tersakiti. Tetapi saudara, Anda akan dimuliakan oleh Tuhan. Karena orang yang rendah hati, kata firman Tuhan, akan memiliki bumi. Artinya saudara, engkau akan memiliki kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita nggak rendah hati, saudara, kita nggak bisa melayani. Orang yang rendah hati jangan coba-coba saudara kritik dia. Nah kalau saudara nggak rendah hati, saudara melayani jiwa-jiwa bermacam-macam karakternya. Kalau saudara pelayan Tuhan jemaat, orang percaya tidak rendah hati, terus saudara melayani orang yang sombong, orang yang suka menghina, terus apa yang saudara miliki? Saudara tersinggung. Orang yang rendah hati itu saudara tidak lagi mudah tersinggung. Yang orangnya itu sangat susah ya mau dilukiskan bagaimana ya. Dia tidak mudah untuk tersakiti, tidak mudah tersinggung. Karena orang yang rendah hati itu tidak ada keinginan lagi untuk dipuji. Ya. Orang yang rendah hati ini saudara, jadi sesungguhnya rendah hati mengandung arti dan makna yang sangat dalam dari sekedar yang dipahami secara umum. Nah saudara, di sini saya coba menguraikan tentang rendah hati. Rendah hati adalah sikap hati yang memiliki fakta, kelebihan diri, namun itu tidak membuat ia merendahkan orang lain. Halo? Orang yang rendah hati, saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa ia memiliki fakta, memiliki kelebihan. Tetapi sekalipun dia lebih, dia tidak merendahkan orang lain. Itu orang rendah hati. Dia sebenarnya lebih cantik dari orang lain, tapi dia tidak merendahkan orang lain. Ia memiliki harta, tapi ia tetap mengasihi orang lain. Dia tetap mengasihi orang miskin. Ia tidak merendahkan orang lain. Itu orang rendah hati. Orang yang rendah hati, saudara, tidak membuat dia meniadakan derajat kemanusiaan karena kelebihan yang dia miliki. Sebenarnya kalau mau disombongkan, dia punya. Betul? Kalau mau disombongkan, saudara, orang misalnya orang kaya, dia memiliki lebih dari kita, tapi dia mau merendahkan diri atau bersama-sama makan dengan kita, bersama-sama tertawa dengan kita, bersama-sama merasakan susah kita, sama-sama. Orang rendah hati tidak merasa bahwa dirinya lebih dari orang lain. Amin. Itu orang rendah hati, saudara. Dia menganggap apa yang dia miliki itu biasa saja. Kalau orang tidak rendah hati, dia memiliki kekuasaan dan dia bisa menindas orang lain. Kalau orang sombong, saudara, orang kalau sombong, jangan sampai dia memiliki kekuasaan, ngeri. Orang kalau sombong sampai memiliki kekuasaan,
dia akan menjadi pemimpin yang ditakut dan kejam dan mengerikan. Kalau orang sombong dan angkuh. Tapi kalau orang rendah hati, saudara, walaupun dia memiliki banyak hal, dia memiliki talenta, memiliki banyak karunia, tapi dia tidak pernah membanggakan dan menyombongkan itu semua. Tapi dia pakai itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, kelebihan diri tidak mengubah paham diri bahwa ia tetaplah manusia biasa seperti manusia lainnya yang sama di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati, saudara, tetap memiliki paham bahwa dia sama dengan orang lain. Walaupun saudara kenyataannya dia pakai berlian misalnya, ya kan? Dia pakai perhiasan yang cantik, yang mahal, tapi dia tidak menganggap orang lain tidak ada artinya. Dia menganggap saya dan kamu itu sama. Kita tetap manusia yang hina di hadapan Tuhan. Itu orang rendah hati, saudara. Amin. Tidak sombong. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak punya apa-apa? Kalau orang yang tidak punya apa-apa bisa cenderung sombong karena dia akan lebih kepada rendah diri. Kalau dia akan orang yang tidak punya apa-apa, kalau tidak rendah hati akan rendah diri dan cenderung akan lebih sombong. Karena apa? Menutupi kekurangannya. Orang yang rendah diri, saudara, dia suka menutupi kekurangannya, akhirnya suka berlebih-lebihan. Benar? Sebenarnya tidak bisa apa-apa. Tapi karena dia sebenarnya rendah diri dan dia mau menutupi itu, akhirnya jadi apa? Orang melihatnya tuh jadi ilfil. Arti? Jadi ilfil. Orang jadi nggak suka sama kita. Akhirnya orang berpikir kita sombong, padahal kita nggak punya apa-apa. Tapi karena kita mau menutupi kekurangan kita, akhirnya kita menjadi sombong. Jadi gayanya itu jadi berlebih-lebihan begitu. Tapi kalau saudara nggak punya apa-apa, terus saudara mengerti firman dan saudara merendahkan hati di hadapan Tuhan, melayani, dan saudara melakukan segala sesuatu, saudara dengan hati yang murni, saudara, maka saudara akan ditinggikan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan. Bahkan saudara kasih Tuhan, Amsal berkata orang yang rendah hati akan memiliki bumi. Artinya saudara akan memiliki damai di hati saudara. Amin. Kalau saudara rendah hati, saudara, damai akan ada di hati. Kenapa orang gak ada damai? Sombong. Saudara, orang sombong gak akan ada damai. Kenapa? Dia merasa dia lebih tidak dipuji dan lain sebagainya. Jadi gak ada damai. Nah, kalau saudara hidupnya diukur dari kenyamanan hidup, maka saudara akan kehilangan damai. Saudara, orang yang rendah hati, kelebihan diri tidak akan membuat dia berbeda dengan orang lain, tapi dia akan tetap menganggap sama semuanya. Walaupun dia memiliki kekayaan yang lebih, tetapi dia menganggap derajat itu sama. Kita hina di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati, kelebihan yang dimiliki oleh seseorang yang rendah hati tidak membuat kepalanya menjadi lebih tinggi dan jalannya dada ke depan. Tahu, kalau orang, saudara, yang memiliki lebih, dia akan tetap rendah. Kelebihan yang dimiliki oleh seorang yang rendah hati tidak membuat kepala menjadi lebih tinggi dari topinya. Saya teringat, saudara, orang Jawa. Dia, saudara, mereka itu ingin menunjukkan dirinya kaya. Jadi kalau pakai emas itu berlapis tebal-tebal begitu ya, dan tidak pernah mau dadanya itu agak tertutup. Jadi nggak kebuka. Terus kalau dada jalannya itu ke depan dadanya. Dia mau menunjukkan gitu ya, bahwa kamu macam-macam sama saya kaya loh. Padahal saudara, kalau orang yang rendah hati, orang kaya yang rendah hati, dia nggak akan menunjukkan itu semua, ya. Tapi jangan pula itu jadi ukuran, jadi saudara jadi takut pakai sesuatu untuk ditunjukkan. Tergantung hati saudara, amin. Ya, saya pernah, saudara, disepelekan orang. Saya pikir kau nggak tahu siapa saya. Oh, kalau kamu tahu siapa saya, kamu malu gitu. Kadang-kadang saudara, kita mau menunjukkan siapa saya, akhirnya kita dipermalukan, benar? Saya punya teman begitu. Dia dihina orang, nggak dihargai lah. Orang kata-kata dia bilang, kamu nggak tahu siapa saya.
begini, kalau memang kau pendeta, kenapa kau begitu? Jadi malu. Jadi saudara, kadang-kadang saudara kita itu suka terjebak pada hal-hal seperti itu. Ya, kita mau menunjukkan sesuatu yang akhirnya kita tak sadar kita adalah orang yang sombong. Kelebihan yang dimiliki orang yang rendah hati tidak membuat kepalanya itu terangkat. Ada cerita di Manado, saudara. Ini di Manado, supaya sini cuma saya ya. Nah, tak tersinggung yang orang Batak ya. Kalau orang Manado tersinggung, saya bilang orang Manado kan saya Manado. Ya. Jadi saudara, orang Manado, satu kali orang kampung turun ke pasar. Waktu dia turun ke pasar, saudara, dia belanja. Supaya saudara orang tidak remehkan dia, namanya orang gunung ya, turun ke kota gitu ya. Supaya orang gak remehkan dia, saudara, dia bikin emasnya berjejer di jarinya, gelangnya, emasnya. Baru kalau dia tunjuk ya, dia tunjuk ini berapa cabai, dia tunjukin tangannya. Kalau kita tunjukkan begini ya, ini berapa Pak? Kalau orang Batak atau Melayu suka ini berapa ya gitu ya. Ini berapa Pak? Enggak, dia tunjukin. Ini berapa Pak? Ini berapa? Itu berapa? Itu dia tunjukin ya. Maksudnya dia ingin dipuji. Masnya banyak banget dia gitu kan. Nggak dipuji-puji. Nah, satu kali dia tunjuk nggak beli. Ini berapa? Itu berapa? Ya, ini 5.000 sekilo. Itu 10.000 sekilo. Semua ditunjuk nggak dibeli karena tujuannya cuma mau tunjuk emasnya yang ada di jarinya. Sudah kesel sang penjual ini, langsung penjual itu pas dia tanya terakhir, ini berapa sekilo? Yang sekilo berapa? Langsung yang tukang jual bilang begini, 15.000. Ternyata giginya itu emas semua. Jadi dia kesel gitu sama pembelinya ini. Oh, terpancing juga sang rendah hati ini. 15.000. Kaget itu orang karena giginya semua emas, otomatis kan kinclong. Jadi orangnya kaget. Nah, kadang-kadang saudara, kalau orang yang rendah hati itu saudara, dia tidak membanggakan apa yang dia miliki, dia tidak menyombongkan apa yang dia miliki. Sekalipun ia punya banyak, ia tetap tertunduk kepalanya, tidak dada ke depan, kepala ke atas. Betul? Tapi semakin kita punya banyak, orang rendah hati saudara, semakin dia punya banyak, dia semakin malu saudara. Benar, ada saudara di sini punya pengalaman, semakin punya banyak semakin malu rasanya. Aduh, malu ya. Saya kadang-kadang juga suka rasa begitu saudara, risih. Apalagi kalau terlalu berlebih, terus jemaat saya susah. Kadang ada juga rasa risihnya. Aduh, gak enak ya, kayaknya terlalu berlebihan penampilan saya, sedangkan jemaat saya susah-susah begitu. Ya, kadang ada perasaan-perasaan begitu. Nah, saudara, kita harus terus melatih diri kita supaya tetap rendah hati. Caranya bagaimana? Belajar kebenaran, belajar seperti Yesus. Oh, Yesus kalau dia mau makan tuh iblis bisa aja ya. Yesus kalau mau marah orang banyak bisa aja, tapi tidak. Tuhan Yesus tidak melakukan itu semua. Ia menunjukkan bagaimana ia sebagai pribadi yang memuliakan Tuhan. Saudaraku, orang yang rendah hati tidak membesarkan orang besar dan tidak mengecilkan orang kecil. Tuhan tidak dituhankan, hamba tidak dibudakkan. Jika Tuhan harus dihormati, maka hamba harus dihargai. Itu orang rendah hati. Orang rendah hati, saudara, menaruh penghargaan yang sepatutnya dan layak bagi semua manusia tanpa memandang muka. Bahwa
kebun 100 hektar. Dia orang sombong. Baru dia lihat orang di sebelahnya yang dia rasa rendah dan dia beda. Jadi sebenarnya kalau dengan nggak level, sombong. Selalu matanya berkedip setengah dan senyumnya juga setengah kayak orang stroke. Jadi hati-hati yang suka senyum setengah, lama-lama Anda stroke. Tolong lihat, shalom ibu, dan dia lihat tasnya nggak bermerek gitu kan. Apa kabar ibu? Tapi kalau dia lihat merek, shalom, apa kabar? Di sini nggak ada. Di sini berharap GSKI orang rendah hati. Nggak ada yang ngaku. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan. Orang yang rendah hati itu gak bisa disembunyikan. Sangat tulus semua yang keluar, terpancar dari hatinya yang suci. Amin. Nggak dibuat-buat, saudara. Kalau dibuat-buat itu menjijikan, jadi nakir. Tapi kalau saudara apa adanya, menunjukkan kau pribadi yang mulia di hadapan Tuhan. Kalau hati suci nggak usah dibuat-buat. Amin. Akan terekspresi dari tindakan, akan terekspresi dari mulut, dari cara bicaranya. Aduh, saya nggak enak ke gereja ibu, saya nggak ada baju baru. Nggak apa-apa ibu, di gereja GSKI nggak ada baju baru. Ya, baju busuk pun ibu datang, nanti dikasih kami baju baru. Biasanya, iya nggak apa-apa nggak. Kalau orang sombong nggak, aduh saya baju saya jelek mau ke gereja. Nah, iya sih, di gereja itu nggak boleh orang jelek loh. Di sana orangnya bajunya bagus-bagus, kalau kayak ibu itu ya kecil. Itu orang sombong. Mari saudara kita ekspresikan kerendahan hati dari hati yang suci. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, orang yang rendah hati itu akan memberikan penghargaan kepada manusia tanpa memandang bulu. Makanya saudara, kalau saya terlalu care dengan saudara, ya jangan pandang enteng lah. Saling tetap menghargai. Amin. Ya, tetap sopan itu dijaga. Jangan mentang-mentang kadang-kala ibu ketawa terlalu akrab, kita jadi gak sopan, saudara. Begini-begini saya menilai juga. Ya, jangan lihat saya senyum-senyum. Saya nilai juga karena jadi bahan khotbah saya. Tapi saya nggak pandang di sini, kalau diundang di gereja lain. Ada jemaat saya. Bapak Ibu, saya kasih contoh, ada jemaat saya. Kalau di sini saya bilang jemaat orang. Jadi saudara tetap jaga, ya. Saya, saudara, kalau kita hamba Tuhan, ya selalu dikatakan sama pemimpin rohani kita, tetap jadi teladan. Jadi kalau saya mau makan sepiring dengan saudara, bukan berarti saudara kita jadi tidak ada sopan santun, tetap harus dijaga, ya. Karena dari situ pun terpancar siapa saudara. Amin. Ya, karena kadang-kadang kita dipuji dari perkara-perkara kecil untuk menunjukkan kerendahan hati kita, ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, rendah hati tidak memegahkan diri. Rendah hati memandang kelebihan diri adalah anugerah dari Bapa di surga. Amin. Ya, orang yang rendah hati tidak memegahkan diri, tapi selalu berkata bahwa ini anugerah Tuhan. Tapi hati-hati juga, ada orang bilang, ibu cantik sekali. Hanya anugerah ibu. Saya sih biasa aja, anugerah. Enggak, harus tulus. Semua anugerah Tuhan ibu. Saya bisa cantik, saya bisa punya harta, semua karena kasih Tuhan untuk saya menjadi berkat bagi orang. Hanya kepercayaan. Ya, benar-benar saudara, ya, karena Tuhan melihat hati. Intinya saudara, semua terpancar. Seorang yang rendah hati menginsafi bahwa semua manusia juga menerima anugerah dari Tuhan, sehingga
itu hanyalah anugerah. Dia hidup tampak biasa-biasa saja, seolah tidak memiliki hal yang luar biasa. Orang yang rendah hati, ia orang yang luar biasa, tapi hidup biasa saja, seolah tidak ada apa-apa. Nah, semua kembali kepada hati, saudara. Saya sudah bilang tadi, jangan dibuat-buat. Amin. Ya, pahami firman Tuhan. Orang yang rendah hati akan tampil sewajarnya. Tidak ada unsur kesengajaan untuk menunjukkan atau untuk menampilkan atau untuk memperlihatkan atau untuk menyerukan kelebihannya supaya dilihat atau diketahui orang lain. Tapi orang yang rendah hati tampil seadanya, sewajarnya, tidak untuk menunjukkan atau bergaya-gaya ingin mempertontonkan kelebihannya. Saudaraku dikasih Tuhan, orang yang rendah hati, saudara, tidak meniadakan adanya kekurangan diri. Rendah hati menyadari bahwa di balik segala kelebihan yang dia miliki, ia juga memiliki kekurangan-kekurangan, sama seperti semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Orang yang rendah hati, saudara, menyadari bahwa segala kelebihan yang dia miliki, ia juga memiliki kekurangan-kekurangan itu. Itu orang rendah hati. Ya, sehingga tidak ada yang harus disombongkan, tidak ada yang harus dia banggakan. Yang dia bermegah hanyalah hidup di dalam Kristus. Jangan bersukacita karena setan-setan itu tunduk padamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Amin. Jangan bersukacita dengan segala hal yang kau miliki, hal-hal duniawi, hal-hal yang fana. Jangan bersukacita akan itu, tapi bersukacitalah karena engkau diperkenankan oleh Bapa berada bersama dalam kerajaannya. Amin. Orang yang rendah hati, dia sadar dia memiliki lebih dan dia juga memiliki kekurangan, sehingga ia tidak membanggakan apa yang dia miliki. Kerendahan hati seorang enggan menggulik kekurangan orang lain, apalagi menghakimi. Orang yang rendah hati, saudara, tidak suka mengusik kekurangan orang lain, dan ia juga tidak suka menghakimi orang lain. Bagi orang yang rendah hati, lebih baik baginya membicarakan kelebihan orang lain daripada membicarakan kekurangan orang lain. Orang yang rendah hati, saudara, kesadaran akan kekurangan diri sendiri diwaspadai. Hati yang rendah tidak akan menganggap terluncur kepada orang lain. Seorang yang rendah hati berhati-hati dalam segala hal. Orang yang rendah hati sangat berhati-hati. Kalau seseorang sudah mulai begini, ini orang sombong. Orang rendah hati selalu menunjukkan pada dirinya, dan dia selalu menunjuk kelebihan orang lain. Tapi kalau orang sombong, dia mulai menunjuk orang lain. Saudara, kita harus berhati-hati, bahwa karena ternyata kerendahan hati itu sangat dirindukan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dengan itu, saudara, seorang rendah hati lebih mengerjakan potensi dirinya daripada membicarakan orang lain. Seorang rendah hati tidak berminat, tidak mau, bahkan tidak suka membicarakan atau memperkatakan kelebihannya, tidak suka mempercakapkan kehebatannya, tidak suka mempercakapkan kemampuan dirinya, apalagi memuji-muji dirinya sendiri. Itu jauh dari seorang yang rendah hati. Kadang-kadang, saudara, saya juga secara pribadi mau suka terusik, sehingga akhirnya saya suka memamerkan apa yang saya miliki, sehingga orang lain menganggap saya bukan sepele, padahal itu terjebak pada kesombongan. Ya, ketika saudara, seseorang menganggap kita hamba Tuhan yang bla bla bla, kita ingin menunjukkan bahwa kita tidak seperti yang mereka omongkan. Akhirnya tidak sadar kita terjebak kepada kesombongan. Jadi orang yang rendah hati, saudara, seperti Yesus, dihina dia tetap diam, dicaci maki dia tetap diam. Orang yang rendah hati seperti Tuhan Yesus, sekalipun ia memiliki banyak hal yang bisa dipertontonkan kelebihannya, tapi ia tidak melakukannya. Ya, Yesus pribadi yang rendah hati. Amin. Ia rela melepaskan semua. Apa lagunya? Melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, ya, mahkota yang mulia kau gantikan dengan
kerudung hina ya. Pokoknya pujian itu bagus, kalau hafal kita nyanyikan itu ya. Coba dinyanyikan lagu itu. Sekalian kita akan mengakhiri pemberitaan suara kebenaran hari ini. Seorang yang rendah hati tidak berminat, tidak mau, bahkan tidak suka membicarakan atau memperkatakan kelebihannya, kemampuan dirinya, apalagi memuji-muji dirinya sendiri. Saudaraku, kadang-kadang ketika kita dihina, maka di situ akan teruji kita hati atau tidak. Betul? Luar biasa saudara. Tuhan Yesus saudara menunjukkan, mau dihina, dia tidak terpancing untuk menunjukkan kelebihan. Yesus tetap pribadi yang mulia, melepaskan semua kemuliaan dan
semua pelayan dan jemaat Tuhan belum memiliki kerendahan hati, ampunilah hamba-Mu. Ampunilah kami semua, Bapa. Sehingga kami kehilangan damai. Firman-Mu berkata, damai yang Kau berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Damai yang daripada-Mu kekal adanya, tapi damai yang diberikan oleh dunia hanyalah sebuah penipuan saja, hanya sesaat saja. Ampuni kalau kami selama ini berpikir ketika kami memiliki harta, kami memiliki kecantikan, ketampanan, maka kami pasti hidup damai. Ampuni kami Tuhan ketidakmengertian kami akan kebenaran, dan ampuni kami kalau kami mengeraskan hati untuk tidak melakukan kebenaran. Ampuni hamba-Mu ya Tuhan. Kalau juga Engkau dapat hamba-Mu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang kudus. Bantulah kami juga mau menguduskan hati kami, agar supaya kami layak untuk selalu datang di hadapan Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang telah memberikan firman Tuhan kepada kita semua. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus Kristus menyertai baik di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Ternyata susah untuk menjadi manusia yang punya rendah hati ya ibu-ibu, bapak-bapak, mau semua kalau mau memberikan kedudukan kepala. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan menuntun kami